Oke, teman-teman, kita lanjutkan ini pembahasan tentang perlakuan limbah atau scrap. Ini masih masuk dalam pembahasan kita terkait bahan baku ya. Jadi pada umumnya pengolahan bahan baku itu kan endingnya kan kita proses menjadi produk jadi gitu. Nah, tapi dalam pemrosesan tersebut kadang juga mengakibatkan munculnya output lain selain produk jadi. Nah, output tersebut kadang-kadang juga berupa barang yang relatif nggak berguna gitu atau tidak berharga. Nah, output yang berupa barang yang tidak berharga tersebut kita sering menyebutnya sebagai limbah atau ampas atau scrap. Nah, ciri-ciri ketika suatu output itu disebut sebagai limbah yaitu yang pertama, tidak lagi berguna untuk proses produksi secara normal. Nah, output tersebut atau scrap yang keluar dari proses produksi itu tidak dapat dimanfaatkan untuk proses produksi secara normal. Itu ciri-ciri dari disebut sebagai limbah atau scrap. Tapi kalau misalnya suatu output dari proses produksi itu bisa dimanfaatkan untuk proses produksi yang lain, yaitu sebagai bahan di departemen lain, maka output tersebut bukanlah scrap gitu ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki nilai jual atau harga jual di pasar. Nah, selain scrap ini tidak dapat dipergunakan untuk proses produksi secara normal, scrap harus memiliki nilai jual. Nah, kalau misalnya output tersebut tidak memiliki nilai jual, berarti hanya berupa limbah yang harus dibuang atau waste. Bahasa Inggrisnya beda ya. Sama-sama limbah, tapi kalau scrap itu dia masih bisa dijual atau kalau di pasar itu masih laku, tapi kalau waste, limbah yang waste itu harus dibuang karena nggak memiliki nilai jual. Nah, untuk perlakuan scrap terkait dengan perhitungan biayanya, perlakuan scrap ini tergantung dari nilai relatif yang ada pada scrap dan tergantung pada tujuan penentuan harga pokok bagi manajemen perusahaan. Nah, ada beberapa alternatif untuk perlakuan scrap. Yang pertama yaitu mengurangi biaya produksi terhadap produk yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya produksi secara keseluruhan atau hasil penjualan scrap itu bisa diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengurangi perlakuan limbah scrap dengan mengurangi biaya produksi terhadap produk yang bersangkutan. Nah, jadi hasil penjualan dari scrap tadi itu diperlakukan untuk mengurangi biaya produksi. Nah, biaya produksi yang dari produk yang menghasilkan scrap tersebut dikurangi sebesar hasil penjualan scrap. Nah, perlakuan ini cocok untuk diterapkan pada produk yang setiap jenis produknya itu menghasilkan scrap yang memiliki nilai pasar yang berbeda. Gitu. Contoh untuk perhitungan dan jurnalnya, dari pengerjaan pesanan A, itu timbul scrap yang dijual senilai Rp55.000. Nah, jurnal yang dibuat terkait dengan kejadian tersebut yaitu kas di debit dan barang dalam proses bahan baku di kredit sebesar Rp55.000. Kemudian kalau scrap tersebut tidak langsung dijual, maka jurnalnya muncul persediaan scrap di debit dan barang dalam proses bahan baku di kredit sebesar Rp55.000. Kalau ketika dijual gitu ya, jurnalnya kas di debit, persediaan scrap di kredit sebesar Rp55.000. Oke. Kemudian kalau misalnya itu tadi kan mengurangi biaya produksi terhadap produk yang bersangkutan gitu ya. Tapi kalau hasil penjualan scrap ini diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi secara umum. Dengan menggunakan contoh yang sama seperti yang pertama,
maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit, kreditnya adalah BOP sesungguhnya sebesar 55.000. Nah, kalau misalnya yang ketiga ya, kalau misalnya hasil penjualan scrap itu diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, maka jurnalnya kas di debit, penjualan scrap di kredit 55.000. Nah, kenapa kadang ada perusahaan yang menerapkan perlakuan yang kedua, yaitu hasil penjualan scrap diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi secara umum, yaitu karena terkadang munculnya atau timbulnya scrap ini sulit untuk diidentifikasi asalnya itu dari produk yang mana kayak gitu. Nah, scrap tidak bisa diketahui itu berasal dari pengerjaan produk yang nomor 1 atau nomor yang keberapa kayak gitu. Nah, setiap mengerjakan atau mengolah produk itu selalu muncul scrap dan kita nggak bisa deteksi ini berasal dari produk yang mana kayak gitu. Nah, oleh karena itu scrap bisa diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi secara umum. Maka hasil penjualan dari scrap dipergunakan untuk mengurangi BOP sesungguhnya gitu. Kemudian kalau yang perlakuan yang ketiga, nah seringkali hasil penjualan scrap ini sangat kecil gitu dan nggak banyak manfaatnya untuk kalau kita klopkan sama produk. Maka hasil penjualan scrap yang nilainya kecil tadi kita perlakukan sebagai penghasilan lain-lain gitu. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu penyesuaian persediaan atau inventory adjustment. Nah, walaupun ya pencatatan persediaan bahan baku itu udah dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode perpetual, tapi tetap bisa terdapat atau terjadi selisih antara catatan persediaan dengan kondisi fisik saat kita lakukan perhitungan fisik di akhir periode itu, stok opnam di akhir periode. Nah, selisih tersebut bisa terjadi karena berbagai sebab, misalnya menguap atau bahan menjadi usang, rusak, hilang, atau salah catat dan banyak sebab yang lain gitu. Nah, karena ada selisih tadi, maka selisihnya itu harus dibuat adjustment atau jurnal penyesuaian. Apabila selisih yang terjadi itu normal, maka bisa disesuaikan dengan BOP sesungguhnya. Namun kalau misalnya selisih tadi jumlahnya tidak normal, itu harus disesuaikan dan diperlakukan sebagai kerugian yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Oke, contoh ya. Contoh yang pertama, pada akhir tahun 2019 itu dilakukan perhitungan fisik terhadap bahan baku. Berdasarkan catatan nilai persediaan akhir bahan baku itu senilai 300.000, tapi pas dihitung secara fisik di gudang ternyata nilainya hanya 290.000. Nah, normal atau enggaknya selisih itu tergantung kebijakan manajemen yang material atau enggak gitu besarnya. Nah, kebijakan manajemen itu menentukan selisih normal itu adalah kurang dari atau sama dengan 10.000. Nah, karena ini selisihnya 10.000 maka dianggap normal. Nah, jurnal karena dianggap normal maka jurnalnya itu disesuaikan dengan BOP sesungguhnya. Jadi jurnalnya BOP sesungguhnya debit dan persediaan bahan baku di kredit. Terus contoh yang kedua, kalau misalnya nilai fisik di gudang itu cuman ada 265.000 padahal di catatan kita 300.000. Karena sebagian itu mengalami kerusakan gitu. Nah, karena selisihnya lebih dari normal kenormalan yang ditentukan oleh pihak manajemen, maka kita masukkan unsur kerugian dalam jurnal. Jadi jurnalnya kerugian kerusakan bahan di debit sebesar 25.000, yaitu selisih lebih dari tingkat kenormalan, BOP sesungguhnya 10.000, dan persediaan bahan baku di kredit 35.000 sesuai dengan jumlah selisihnya.
Selanjutnya biaya penanganan bahan atau material handling cost. Biaya penanganan bahan itu, ya saya ulangi ya, yang dimaksud dengan biaya penanganan bahan itu adalah biaya yang harus ditanggung dalam rangka menyiapkan bahan sampai siap untuk proses produksi. Nah, biaya penanganan bahan ini biasanya meliputi biaya yang diperlukan untuk merawat dan untuk mengoperasikan gudang. Kalau biaya penanganan bahan ini bisa kita identifikasi ke bahan tertentu, maka biaya penanganan tersebut dibebankan sebagai cost atau harga pokok dari bahan yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya nyampur gitu ya, satu gudang itu isinya bahan yang tercampur, maka kan kita tidak bisa mengidentifikasi biaya penanganan bahan ini untuk bahan tertentu gitu kan. Bahan ini tok gitu, karena campur gitu gudangnya. Maka biaya penanganan bahan ini dibebankan sebagai BOP atau biaya overhead pabrik. Oke, ini selanjutnya latihannya ya. Silakan kerjakan. Latihan 1 dan latihan 2. Terima kasih.